Ethereum adalah aset kripto terbesar kedua di dunia. Namun pada tahun 2025, meskipun ETF Ethereum resmi diluncurkan dan fundamental jaringannya semakin kuat, harga Ethereum gagal menembus level $5.000. Pertanyaannya, apakah kegagalan ini bersifat sementara atau struktural? Dan apakah Ethereum memiliki peluang untuk naik signifikan di tahun 2026? Dalam video ini, kita akan membahas data on-chain, makroekonomi, perkembangan teknologi Ethereum, dan juga peta kompetisi di ekosistem kripto. Tujuannya sederhana, memberikan analisis berbasis fakta mengenai posisi Ethereum saat ini dan prospeknya di tahun 2026. Disclaimer sebelumnya, video ini bersifat informatif dan edukatif, bukan persuasif. Pastinya, do your own research, invest and trade at your own risk, and this is not a financial advice. Gue tidak pernah merekomendasikan ataupun mengajak, apalagi mendorong seseorang untuk berinvestasi atau membeli apapun. Perlu diketahui bahwa investasi dan trading mengandung resiko, so be wise always. So let's dive in. Untuk memahami prospek di tahun 2026, kita harus lebih dahulu melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Ethereum di tahun 2025. Berikut beberapa faktor yang memiliki dasar data kuat. Yang pertama, kondisi makroekonomi global masih ketat selama sebagian besar tahun 2025. The Federal Reserve atau The Fed belum melakukan penurunan suku bunga yang signifikan, sehingga likuiditas di pasar tetap terbatas. Dalam kondisi seperti ini, investor institusional cenderung lebih memilih aset yang lebih sederhana dan juga defensif, seperti Bitcoin ataupun emas. Hal ini tercermin pada kenaikan Bitcoin dominance yang mencapai level tertinggi multi-year berdasarkan grafik TradingView dan juga Glassnode, diikuti dengan emas yang mencetak all-time high pada tahun 2025 juga. Kedua, meskipun ETF ETH telah resmi disetujui, aliran dana masuk tidak sebesar ekspektasi pasar. Dari data yang tersedia menunjukkan bahwa fase awal perdagangan ETF Ethereum menghasilkan arus masuk yang moderat dan tidak sekuat ETF Bitcoin sebelumnya. Ini menandakan bahwa permintaan institusional terhadap Ethereum meskipun ada, belum mencapai titik akselerasi. Ketiga, implementasi EIP 4844 atau Proto Dank Sharding memberikan dampak besar pada biaya transaksi. Gas fee menjadi turun secara signifikan, yang sebenarnya positif bagi pengguna dan developer. Namun, secara tidak langsung menurunkan jumlah ETH yang dibakar melalui mekanisme EIP 1559. Penelitian dari Galaxy Digital, Triton Liquid, CoinShares, dan Oak Research menunjukkan bahwa burn rate turun drastis pasca diterapkannya EIP 4844, sehingga tingkat deflasi Ethereum melemah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Keempat, tingkat staking Ethereum terus meningkat. Meskipun hal ini menunjukkan kepercayaan terhadap jaringan Ethereum, meningkatnya jumlah Ethereum yang di staking menyebabkan yield validator menurun. Dengan yield yang lebih rendah, insentif bagi sebagian investor untuk memegang ETH sebagai aset yang yield bearing menjadi kurang menarik di jangka pendek. Nah, jika kita menggabungkan 4 faktor ini, makro yang ketat, ETF inflow yang moderat, penurunan burn rate, dan juga penurunan yield staking, kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengapa harga Ethereum cenderung stagnan di tahun 2025 dan sudah selangkah lebih dekat dalam menjawab mengapa Ethereum gagal tembus $5.000 di tahun 2025. Nah, setelah memahami penyebab pelemahan Ethereum di 2025, pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus terjadi agar ETH memiliki peluang naik di tahun 2026? Jika kita ingin menilai peluang Ethereum untuk naik di tahun 2026, kita harus melihat indikator makro yang secara historis paling berpengaruh terhadap aset beresiko. Ada beberapa indikator yang penting bagi arus modal untuk masuk ke pasar kripto. Yang pertama adalah ekspansi likuiditas global. Data dari G5 Liquidity Index menunjukkan bahwa setiap kali likuiditas moneter di Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Cina, dan Inggris meningkat, kapital mengalir lebih agresif ke aset beresiko, termasuk kripto. Ethereum sangat sensitif terhadap perubahan likuiditas ini. Jika global liquidity memasuki fase ekspansi di tahun 2026, itu dapat menjadi katalis besar bagi kenaikan Ethereum. Kedua, penurunan real yields. Real yields yang tinggi membuat obligasi menjadi lebih menarik dibandingkan aset beresiko seperti Ethereum. Namun, ketika real yields turun, terutama pada obligasi TIPS 10 tahun, investor mulai beralih dari aset pendapatan tetap menuju aset pertumbuhan. Nah, penurunan real yields ini secara historis berkorelasi positif dengan peningkatan minat terhadap kripto, termasuk Ethereum. Ketiga, stabilitas pasar obligasi dan volatilitas yang lebih rendah. Dua indikator penting adalah VIX dan MOVE Index. Ethereum cenderung menunjukkan performa yang lebih kuat ketika kedua indeks ini berada pada level rendah. Stabilitas di pasar obligasi meningkatkan selera risiko institusional yang secara langsung berpengaruh pada inflow ETF dan instrumen investasi kripto lainnya. Keempat, pelemahan dolar Amerika. Indeks DXY menunjukkan bahwa ketika
dolar melemah, aset global termasuk kripto mengalami apresiasi. Dolar yang kuat menekan likuiditas global, sedangkan dolar yang melemah cenderung mendukung pergerakan naik Ethereum. Kelima, penurunan inflasi yang konsisten. Bukan cuma target CPI, tapi tren penurunan inflasi inti atau core CPI. Ini mengurangi resiko pengetatan moneter tambahan dan menciptakan ruang bagi kebijakan longgar di masa depan. Lingkungan disinflasi historisnya sangat kondusif bagi Ethereum. Keenam, regulasi yang lebih jelas dari Amerika Serikat. Kejelasan regulasi mengenai status hukum Ethereum, terutama terkait staking dan klasifikasi sebagai komoditas, dapat membuka pintu bagi aliran modal institusional yang lebih besar. Jika regulasi bergerak ke arah yang lebih pro inovasi pada tahun 2026, ini bisa menjadi katalis fundamental yang jangka panjang. Ketujuh, penguatan pasar teknologi global atau Nasdaq. Ethereum memiliki korelasi yang cukup tinggi dengan Nasdaq dan sektor teknologi. Jika laba perusahaan teknologi meningkat dan pasar ekuitas mengadopsi sentimen risk on, maka aset kripto termasuk Ethereum biasanya mengikuti. Selain faktor makro, ada dua faktor internal industri kripto yang tidak boleh kita abaikan juga. Yang pertama adalah fase lanjutan dari siklus aset kripto. Secara historis, altcoin mencapai momentum tertingginya sekitar 6 hingga 12 bulan setelah Bitcoin mengalami halving. Karena halving terakhir terjadi pada 2024, maka secara statistikal, momentum altcoin termasuk Ethereum berada pada jendela waktu 2025 hingga 2026. Dengan kata lain, 2026 adalah tahun yang potensial dalam terjadinya penguatan altcoin berskala besar. Yang kedua adalah pertumbuhan ekosistem layer 2. Setelah implementasi EIP 4844, hal ini memungkinkan peningkatan throughput transaction pada jaringan seperti Arbitrum, Optimism, Base, dan juga Starknet. Data dari L2Bit memperlihatkan tren pertumbuhan yang kuat dari sisi volume transaksi dan juga TVL atau Total Value Lock. Jika perkembangan ini berlanjut, permintaan Ethereum sebagai gas aset dan staking kolateral akan meningkat secara bertahap. Dampaknya mungkin gak kerasa secara langsung pada harga jangka pendek, tetapi secara struktural memperkuat posisi Ethereum sebagai infrastruktur utama Web3. Dengan demikian, peluang kenaikan Ethereum pada tahun 2026 tergantung pada kombinasi dari dua dimensi, yaitu pemulihan kondisi makro global dan juga kelanjutan siklus pertumbuhan industri kripto, terutama pada sektor-sektor layer 2 ya. Jika kedua kelompok indikator ini bergerak ke arah yang positif secara bersamaan, probabilitas Ethereum untuk mencatat performa yang kuat pada tahun 2026 itu meningkat secara substansial. Nah, tapi Ethereum tetap menjadi infrastruktur utama ekonomi Web3. Ada beberapa aspek fundamental yang tetap solid dan bahkan menguat menjelang 2026. Pertama, Ethereum berfungsi sebagai settlement layer global. Stablecoin dengan kapitalisasi besar, protokol DeFi besar, dan ekosistem NFT yang mapan sebagian besar masih berada di atas Ethereum atau jaringan L2 berbasis Ethereum. Kedua, ekosistem layer 2 terus berkembang. L2Bit menunjukkan bahwa total value lock dan transaksi di layer 2 meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Dengan modularitas semakin matang, biaya transaksi semakin rendah, dan kapasitas jaringan yang semakin meningkat. Ketiga, staking tetap menjadi pilar utama ekonomi Ethereum. Meskipun yield turun karena semakin banyak ETH yang di stake, mekanisme staking memberikan karakteristik pendapatan yang stabil bagi long-term holders atau pemegang jangka panjang. Hal ini memberikan nilai yang unik bagi Ethereum dibandingkan Bitcoin yang lebih pasif. Keempat, narasi institusional terhadap Ethereum mulai bergerak ke arah yang lebih struktural. Meskipun tidak ada pernyataan resmi yang menyebutkan Ethereum sebagai digital infrastructure, beberapa laporan dari lembaga seperti Coinbase Institutional dan Fidelity menyatakan bahwa Ethereum memiliki karakteristik yang mirip dengan infrastruktur digital karena perannya dalam memvalidasi smart contract dan memfasilitasi settlement aplikasi. Namun, Ethereum juga menghadapi sejumlah resiko yang perlu diperhatikan untuk memberikan gambaran yang berimbang. Pertama, penurunan birth rate yang berkepanjangan dapat mengurangi daya tarik Ethereum sebagai aset dengan karakteristik deflasi. Kalau aktivitas transaksi tidak meningkat, supply bersih Ethereum bisa tetap netral atau bahkan mengalami sedikit inflasi. Kedua, tingkat sentralisasi staking menjadi isu. Lido misalnya, yang menguasai lebih dari 30% dari total Ethereum yang di stake. Sentralisasi ini dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan jangka panjang dari jaringan Ethereum. Ketiga, kompetisi dari blockchain alternatif yang terus meningkat. Solana misalnya, yang mengalami pertumbuhan dan aktivitas yang cepat di tahun 2025. Meskipun demikian, tidak ada data yang secara eksplisit menyatakan bahwa modal keluar dari Ethereum dan berpindah menuju Solana. Tapi dinamika kompetitif tetap relevan. Nah, daripada memberikan prediksi harga yang secara gamblang doang, lebih baik kita membangun kerangka
kerangka analisis yang dapat digunakan untuk menilai potensi kenaikan Ethereum pada tahun 2026. Berikut 4 komponen utamanya. Yang pertama, permintaan spot. Jika permintaan spot meningkat akibat likuiditas yang lebih longgar, maka harga ETH akan mendapatkan dorongan juga. Yang kedua adalah tingkat staking. Semakin banyak Ethereum yang dikunci, semakin kecil pasokan liquid yang tersedia di pasar. Ketiga, burn rate. Jika aktivitas jaringan meningkat, burn rate akan naik dan supply bersih dapat kembali menjadi deflasi. Keempat, inflow ETF. Jika ETF ETH menerima arus masuk miliaran dolar, efeknya terhadap harga dapat meningkat secara signifikan. Berdasarkan keempat komponen ini, kita dapat membangun 3 skenario. Yang pertama adalah skenario konservatif atau bear case. Ethereum bisa mencapai harga 2.400 hingga 2.800 jika likuiditas tetap ketat. Yang kedua, ada skenario dasar atau base skenario ya. Ethereum dapat mencapai 4.000 sampai 4.800 dolar jika siklus altcoin berjalan secara normal-normal aja nih. Dan yang terakhir ada skenario optimis atau bull case. Nah, Ethereum bisa mencapai harga 6.000 hingga 7.500 jika ETF inflows dan aktivitas jaringan meningkat secara bersamaan di tahun 2026. Nah, kesimpulannya, kegagalan Ethereum untuk menembus level 5.000 dolar pada tahun 2025 bukan terletak pada fundamentalnya yang melemah, melainkan kombinasi faktor makro dan juga dinamika tokenomics pasca EIP 4844 dan aliran modal yang lebih banyak masuk kepada Bitcoin. Namun, dengan landasan fundamental yang kuat dan potensi pertumbuhan signifikan di layer 2 serta restaking, Ethereum memiliki peluang untuk pulih dan bahkan naik lagi di tahun 2026. Seperti biasa, keputusan investasi harus berbasis data dan disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Semoga analisis ini dapat membantu kalian untuk memahami posisi Ethereum dalam landscape kripto saat ini dan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like, dan sekiranya video ini bermanfaat, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian. Dan apabila kalian ada request, feedback, atau saran untuk konten-konten gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan terakhir, apabila kalian mau lihat lebih banyak konten-konten seperti ini, kalian boleh subscribe channel gua dan nyalakan notifikasi untuk tetap update dengan video-video gua selanjutnya. Itu dia untuk video ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.